terikat akan kesenangan duniawi dan target untuk memperoleh kesenangan dan kegembiraan dan kesuksesan dalam dunia, sebenarnya itulah yang sangat menggairahkan manusia. Karena itu kadang orang aneh kan, manusia katanya makhluk yang paling aneh. Kenapa? Dia bisa menghabiskan dan menderita apapun demi mendapat uang. Tapi kemudian dia akan menghabiskan uangnya demi kesehatan karena sudah sakit. Itu-gitulah manusia ini. Tidak ada seorang bapak yang memang tujuannya mengumpul duit. Belinya bukan main duit ini loh. Jadi mereka pergi dengan istri dan terpaksa harus naik helikopter karena di luar gunung dan lembah rupanya ada di situ, tak bisa kendaraan, naik helikopter lah mereka. Pilot ini mengatakan begini saja ya, oke, bisa kalian bayar ongkosnya 5 juta. Tapi siapa nanti yang berteriak, jangan berteriak karena agak ngeri jalan ini, saya nanti bisa gugup. Siapa yang berteriak akan didenda 5 kali lipat, 25 juta. Tapi kalau kalian tidak berteriak sedikit pun akan saya bayar 10 kali lipat, 50 juta. Si bapak ini 50, 25. Enggak apa-apa. Naiklah mereka helikopter. Dan memang datang rupanya angin, putar helikopter ini. Terus lagi, diputarnya lagi, hebat, hempas ke sini. Dan akhirnya memang sedikit pun tak berbicara. Sampailah mendarat. Hebat juga bapak ya, katanya. Ya, tapi sebenarnya tadi saya hampir berteriak. Apa yang bapak teriakkan, tapi aku tak mau, karena didenda. Sebenarnya apa yang bapak teriakkan? Karena istriku udah jatuh. Itulah. Demi mempertahankan supaya jangan didenda, istrinya jatuh tak diteriakkannya, matilah istrinya itu kan. Inilah orang yang betul konsentrasi hanya kebahagiaan dunia ini, dan udahlah. Bapak dan ibu dan saudara sekalian, saya pernah diundang ke salah satu hotel di mendengarkan kumpulan apa sebenarnya pengusaha-pengusaha yang Kristen. Jadi sambil makan enak-enak di situ, ada yang memberikan kesaksian dari pengusaha dari Malaysia dan dari Singapura. Beberapa pengusaha tampil dan betul-betul mengharukan. Yang mengharukan ialah bahwa semua rupanya mereka jatuh perusahaannya, tak bisa lagi bergerak. Tapi karena kuasa Yesus sekarang dia menjadi kaya raya. Itu juga semua kan. Tidak ada pengusaha dekat saya kan, biasalah kawan. Orang ini nah sukses. Jadi kalau kita ini tak sukses, percayalah kepada Tuhan. Tak mau lagi aku berkumpul seperti ini. Semua terlalu tak ada benarnya itu. Jadi kalau dia menderita, nanti tak percayalah kepada Tuhan. Saya sudah menderita, sukses. Tidak selalu begitu. Ada yang menderita dan menderita terus, gitu kan? Memang benar juga ya. Saya pasti ingat terangkan. Benar juga. Pada hari ini memang dikatakan oleh Yesus ya, seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Dalam banyak hal. Di dalam kesengsaraan juga Yesus kan sudah dihantam sampai dihina, dipaku. Ya, murid akan begitu juga. Jangan kalian pikir kalau kalian nanti mengikuti aku, kalian akan senang dan seterusnya. Justru Yesus rupanya mau memberikan pendasaran yang luar biasa kepada kita semuanya. Apa sebenarnya yang membuat kita bisa tetap percaya kepada Tuhan?
Kalau hanya berdasarkan kesenangan maka kita bersyukur kepada Tuhan tidak akan bertahan. Karena sebentar lagi kita tak senang, sebentar lagi mungkin ada yang mati, sebentar lagi kita tangkeran dan seterusnya. Apakah dengan itu kita melupakan Tuhan atau sebentar lagi kita dibenci oleh orang karena Tuhan? Dan disinilah mau dibuka oleh Yesus sebenarnya apa yang harus mendasari kita mengikuti Yesus. Jangan kita salah mengharap. Kalau mengikuti Yesus, maka semuanya akan menyenangkan secara manusiawi. Maka semuanya akan sukses. Maka akan dapat jodoh, akan dapat kerja, dan seterusnya. Kalau itu kita akan kecewa dan meninggalkan Yesus. Itu banyak juga orang kan sesudah novena berpuluh-puluh kali tak dapat goodbye Yesus. Tak benar. Para bapak dan ibu dan sekalian, landasan iman kita hanyalah kerajaan surga. Bagaimana kita supaya sampai kepada kerajaan surga? Dan kita hanya menyiapkan lahan sebenarnya kan. Allah akan bekerja kalau kita menyiapkan lahan itu. Dan seperti ini yang tadi dikatakan bahwa lihat sajalah burung pipit. Wah, berapa harganya itu? Tapi tak satu pun itu akan jatuh kalau tidak diketahui oleh Tuhan. Rambut, walaupun rambut saya agak jarang, apalagi di belakang kan, rupanya sudah dihitung Tuhan itu rambut saja. Tapi tak satu pun rambut itu akan hilang kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Katanya mau ditunjukkan di sini bahwa kita ini sangat diperhitungkan Tuhan. Dan ingatlah perhitungan itu bukan dunia ini. Dan itulah yang dihayati oleh para murid seharusnya dan kita semuanya. Jadi ketika para bapak dan ibu dan saudara sekalian ada di rumah kita kesulitan. Yang menjadi akhirnya tak mau lagi aku percaya kepada Kristus. Lebih apalagi Katolik ini. Tak ada kulihat. Lebih baik aku kepada yang lain menari-nari bisa. Mengekspresikan diri bisa berteriak. Di situ goodbye Katolik. Ada yang akhirnya begitu kan, dia mau mencari kesenangan aja. Di sananya aku merasa tenteram. Di sana aku bisa mencetuskan hati. Wah. Jadi artinya di sini yang mengendalikan kita bukan lagi Tuhan, tapi yang mengendalikan itu kita ialah kesenangan yang kita inginkan. Para bapak dan ibu, ketika kita bersiap tadi mengatakan bahwa pendasaran yang paling dalam adalah hidup surgawi. Itu tujuan. Dan ketika itu kita jalankan, ingatlah di sini ya, kita tak perlu gelisah. Tak perlu gelisah. Sampai Tuhan itu tadi mengatakan burung pipit dan rambut, kita serahkan dan dia pasti membahagiakan kita di dunia ini dan juga akan membahagiakan kita di surga kelak. Amin.